persentil 75%, persentil 25%, dan maksimum dalam bentuk box plot atau diagram. Ya. Kemudian box plot tersebut juga melaporkan sebaran data yang menunjukkan nilai layar apabila layarnya berada 1,5 kali dari hash rate, maka dia simbolnya 0, sedangkan apabila bintang maka berada di nilai ekstrim, ya, nilai ekstrim pada 3 hash rate atau 3 hash rate. Nah, itu adalah explore. Kemudian selanjutnya kemarin kita belajar analisis cross step selanjutnya, ya. Cross step ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan antara baris dan kolom. Hubungan antara baris dan kolom ini untuk menguji hubungan antara baris dan kolom, ya. Kemudian untuk mengetahui frekuensi pada beberapa kategori. Nah, box plot ini ya dilakukan dengan uji chi-square test. Nah, uji cross step ya di analisis statistik deskriptif ini menggunakan uji chi-square test, ya, uji chi-square test. Jika data dari suatu penelitian terdiri dari frekuensi dalam kategori discrete, maka chi-square test dapat digunakan untuk menentukan signifikansi perbedaan antara dua kelompok independen. Hipotesis lazimnya menyatakan bahwa dua kelompok berbeda dalam beberapa karakteristik tertentu, ya, yang ditandai oleh perbedaan frekuensi relatif dalam beberapa kategori. Untuk menguji hipotesis ini, ya, frekuensi dari tiap-tiap kategori dihitung dan membandingkan proporsi dari kasus-kasus suatu kelompok dalam berbagai kategori dengan proporsi kasus-kasus dari kelompok lainnya. Sebagai contoh misalnya, pengujian apakah dua kelompok karyawan itu berbeda tanggapan, setuju atau tidak setuju, atas rancangan undang-undang tenaga kerja yang baru. Maka pendapat ditanyakan kepada dua kelompok karyawan, yaitu karyawan pria dan karyawan wanita. Ya. Nah, uji cross step ini bisa digunakan untuk menguji, untuk menilai dari masing-masing kelompok itu yang paling dominan mana, misalnya apakah setuju atau tidak setuju, atau untuk dominan pria atau wanita, itu bisa kita nilai dengan cross step. Kemudian selain itu dilakukan untuk menguji hubungan, ya, antara baris dan kolom. Misalnya antara jenis kelamin dengan suatu keputusan, setuju dan tidak setujunya. Apakah ada pengaruh antara jenis kelamin terhadap suatu keputusan tersebut, ya? Setujunya undang-undang atau ketidaksetujuannya, atau Kemudian selanjutnya kemarin kita melakukan analisis cross step pada chi-square test. Cross step ada sebuah market, ya,
ada sebuah market yang terdiri dari 3 buah market ya, ada Indomaret, kemudian Alfamart, ada Diamart. Indomaret, Alfamart, dan Diamart. Nah, Indomaret misalnya disimbolkan Mart 2, kemudian, kemudian dari situ, eee, diberikan survei ya kepada responden, diberikan kuesioner kepada responden tentang kepuasan dan ketidakpuasan dari ketiga market tersebut ya, terhadap responden yaitu pelanggannya, yaitu kaitannya adalah dengan dari segi pelayanan ya, kemudian dari segi harga, lokasi, dan fasilitas. Kemudian, responden itu akan mengisi angka 1 dan 2 ya, masing-masing 10 responden sehingga ada 3 market, total adalah, 30 responden. Masing-masing mengisi nilai 1 atau 2, 1 yang berarti dia adalah puas terhadap pelayanan, harga, lokasi, atau fasilitas market tersebut. Kemudian 2, 2 di sini berarti dia, tidak puas terhadap pelayanan, harga, lokasi, dan fasilitas tersebut. Maka terlebih dahulu adalah untuk menganalisis kemudian ini akan kita analisis dengan, dengan cross step ya. Akan kita analisis dengan cross step untuk melihat ya, mana yang paling dominan dari segi pelayanan, harga, lokasi, fasilitas dari secara keseluruhan ya, dari ketiga market tersebut. Kemudian selanjutnya kita juga menganalisis hubungan antara jenis market dan pelayanan, harga, lokasi, fasilitas. Apakah ada, ada pengaruh antara pelayanan, harga, lokasi terhadap suatu jenis market. Maka terlebih dahulu silahkan dibuka SPSS-nya ya, kita masukkan variabel. Di sini variabel ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 variabel, yaitu ada market, tipenya silahkan dibuka SPSS-nya, tipenya numerik, labelnya adalah market, values in kemudian 2 ini berarti alphabet, 3 Diamart. Nah ini. Kemudian measure-nya adalah dia scale karena 1, 2, 3 numerik. Kemudian, berikutnya pelayanan. Kita masukkan variabel pelayanan ya. Satu berarti adalah puas. Kemudian
2 ini berarti tidak puas. Kemudian harga satu artinya puas, kemudian 2 artinya tidak puas. Harga lokasi terakhir adalah fasilitas. Sehingga ada 5 variabel ya yang kita buat. Ada 5 variabel yang kita buat. Kemudian selanjutnya di data view kita masukkan data pengamatannya atau data hasil kuesionernya ya. Kurang lebih ada 30 responden totalnya dari ketiga market. Kita paste, nah di sini kita paste ya, ada 30 responden. Kemudian kalau kita ubah ke dalam hurufnya, maka akan menjadi Alfamart, Indomart, puas, puas, tidak puas. Alfamart, Indomart, Diamart, kemudian pelayanan puas, tidak puas ya. Seperti ini. Tapi kita dalam scale ya, dalam kode angka ya. Dalam kode angka. Silahkan sampai di sini. Dicoba dulu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Yang lainnya tahu ya kalau ini kuliah pengganti ya. Di grup kemarin kan sudah saya infokan ya, jelas ya infonya. Iya, Pak. Saya kira jelas ya. Oke, saya kira jelas. Yang penting tidak ada mispersepsi ya, tidak ada misunderstanding. Yang kemarin saya sampaikan itu linknya. Jelas-jelas link kuliah pengganti. Oke.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, kemudian selanjutnya kita analisis ya, analyze, descriptive statistik ya, descriptive statistik, kemudian cross step, kemudian bagian market masukkan ke kolom, pelayanan ini kita masukkan ke baris, coba row. Ya oke. Ini terlihat bahwa confidence level 99%. Kemudian statistik chi-square ya. Chi-square. Chi-square kita centang. Ini oke. Ini oke. Kemudian coba oke. Atau coba kita ubah aja ya. Tampilannya kita ubah. Ini bisa analyze. Ini kita buat kolom saja. Tapi ini tidak masalah sih sebenarnya. Senyamannya kita aja. Ini market kita buat baris, pelayanan harga buat kolom. Untuk menguji antara baris dan ya ini market, barisnya itu adalah market, dan kolomnya adalah ada pelayanan, harga, lokasi. Menguji itu. Kemudian statistik chi-square, kita mengujinya dengan chi-square. Oke. Maka akan running kembali ya. Nah, di sini ada tabel yang pertama, nanti bedanya hanya tadi. Ketika kita meletakkan Indomart, Alfamart sebagai kolom, maka dia akan ada di sini ya. Indomart, Alfamart, Diamart tampilannya. Kemudian kalau dia sebagai baris, maka dia sebagai row, dia akan ada di sini ya, sebagai row. Tampilannya baris ya, Indomart, baris 1, Alfamart baris 2, Diamart baris 3. Nah, ketika kita meletakkan dia tadi sebagai kolom, maka akan ada di kolom ya, Indomart, kolom 1, Alfamart kolom 2, dan Diamart kolom 3. Ya ini hanya kebiasaan ya, hanya kenyamanan dalam membaca atau mengasumsikannya sebagai baris atau kolom. Nah ini pada tabel yang pertama ini ada case processing summary ya. Ini adalah laporan dari proses analisis kasusnya. Di mana data respondennya keseluruhan adalah dari segi market dan pelayanannya, market dan harganya, market dan lokasinya, market dan fasilitasnya yang masing-masing adalah 30 responden ya. Dan yang berhasil dianalisis adalah yang valid yang dianalisis adalah N30 sehingga persentasenya adalah 100%. Cases missing atau total kasus yang hilang atau total kasus yang tidak bisa dianalisis adalah 0%. Sehingga semuanya sudah bisa dianalisis oleh software SPSS. Selanjutnya pada yang pertama ditinjau ada market dan pelayanan ya. Market dan pelayanan ini ada uji cross step yang pertama. Uji cross step ini bisa menyimpulkan misalnya dari sisi pelayanan ini maka Alfamart dan Diamart dia lebih mendominasi ya dari segi kepuasan terhadap pelayanan. Alfamart dan Diamart dengan masing-masing 8 responden yang menyatakan puas. Sedangkan Indomart hanya 5 responden. Kemudian secara keseluruhan kepuasan ketiga Alfamart ini ketiga Maret ini lebih besar. Tingkat kepuasan ketiga Maret ketiga jenis market
itu lebih besar daripada ketidakpuasannya. Itu uji cross step bisa kita analisis sendiri. 21 banding 9 dan seluruhnya itu rata-rata lebih puas daripada lebih tidak puasnya gitu ya. Itu uji cross step-nya bisa dilakukan untuk menyimpulkan itu ya. Kemudian dari chi-square test ya. Dari chi-square test kita bisa menyimpulkan kita bisa membuat hipotesis ya. Hipotesis yang pertama dari pelayanan kita hipotesis awal yaitu hipotesis statistik deskriptif cross step. Statistik deskriptif cross step hipotesisnya bahwa yang pertama adalah tidak ada perbedaan pelayanan. H0 itu hipotesis awalnya ya. Dia tidak ada perbedaan pelayanan. H0 itu hipotesis awal. Nah, ini hipotesis akhir. Hipotesis awal kita dengan uji chi-square yaitu tidak ada perbedaan pelayanan. Ini dari segi layanan ya. Terhadap jenis market. Artinya jenis market itu mempunyai persamaan layanan. Tidak ada perbedaan ketiga jenis market. Itu hipotesis awal. Kemudian kalau kita lihat dari hasil uji chi-square berdasarkan signifikan adalah tingkat kesalahan ya. Hasil angka per square 0,6 nya itu lebih besar dari 5% atau 0,05 karena angka kesalahannya 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis awalnya itu diterima. Sehingga tidak ada perbedaan layanan terhadap jenis market, baik itu Indomart, Alfamart, dan Diamart, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dari segi pelayanan. Itu dari uji chi-square test ya. Selain itu, uji chi-square test bisa dilihat penilaian uji chi-square test itu bisa dilihat dari tabel distribusi chi-square ya. Chi-square kita lihat DF-nya. DF ini adalah sama dengan 2 ya. Jumlah data dikurangi 1. N-1. Jumlah datanya adalah 3, kemudian dikurangi 1. N-1 ya. N-1 jumlah Mart ada 3, kemudian dikurangi 1, 2. Dikurangi 1, 2. Sehingga DF di sini di tabel distribusi chi-square ya dikutip dari Brown dan William. Tabel distribusi chi-square itu dengan DF sama dengan 2 itu batasannya adalah dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Ini batasannya adalah 5,991. Sehingga dapat dikatakan bahwa persen chi-square itu nilainya adalah 0,754 ya. Ini lebih kurang dari 5. Kurang dari tadi 5,991. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan tabel distribusi chi-square valusnya statistiknya adalah 0,754, ini masih kurang dari 5,991. Yang berarti bahwa dia kurang dari batas kritisnya ya. Maka kalau kurang dari batas kritisnya atau kurang dari tadi 5,991, kurang dari batas tabel 991, tabel chi-square, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis awal itu diterima atau tidak ada perbedaan layanan, harga, atau lokasi. Layanan dalam hal ini terhadap jenis market. Namun kalau lebih
tadi kurang dari 0,05 atau berdasarkan nilai hasil perhitungan statistiknya itu lebih besar dari square, maka hipotesis awal itu ditolak sehingga hipotesis akhir yang bisa diterima, yaitu ada perbedaan dari kolom dan terhadap jenis pelayanannya terhadap ketiga. Kemudian dari segi berikutnya ya, berikutnya adalah dari segi marketnya. Dari segi market yaitu ada harga. Dari segi harga terlihat bahwa Diamart ini yang paling memiliki kepuasan terbesar ya, kepuasan terbesar di antara perusahaannya, disusul oleh Indomart dan Alfamart. Dan secara keseluruhan ini total kepuasan terhadap harga ini lebih besar daripada ketidakpuasannya. Kemudian itu dari cross-step, dari analisis cross-step. Dari analisis T-square test ini asymptotic significance two-sided ya, di mana signifikansi tingkat kesalahannya itu adalah dari perhitungan Chi-square 0,524 dan ini masih dari harganya itu masih kurang dari lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis awal yaitu tidak ada perbedaan harga terhadap atau antara ketiga jenis market itu diterima hipotesis awalnya. Sehingga hipotesis akhir ada perbedaan harga terhadap ketiga jenis market itu tidak diterima. Kemudian persen Chi-square, nilai persen Chi-square itu 1,292 yang tadi masih kurang dari batas kritis tabelnya, tabel Chi-square, batas kritis tabel Chi-square sama dengan tadi ya, DF-nya 2, N-1, kemudian batas Chi-square-nya 5,991. Sehingga dapat diartikan bahwa masih di bawah batas kritisnya ya. Sehingga H0 atau hipotesis awal yaitu tidak ada perbedaan layan harga dapat diterima. Memang tidak ada perbedaan dari hipotesis awalnya berdasarkan Chi-square. Begitu juga yang selanjutnya ada lokasi, kemudian fasilitas bisa disimpulkan seperti tadi ya, dari hasil uji cross-step dan uji Chi-square. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau belum ada, kemudian pada pertemuan berikutnya, saya kira ya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang uji normalitas dan homogenitas. Ini pada pertemuan sebelumnya. Uji normalitas dan uji homogenitas dengan SPSS ya. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, saya kira cukup sekian ya untuk kuliah hari ini. Kemudian kita lanjutkan di kuliah hari minggu depan ya, hari Jumat seperti biasa. Baik, Pak. Ini ada presensi enggak ya, Pak ya? Presensi silahkan ditulis di chatnya, bisa. Silahkan sebelum saya keluar ditulis di chat dulu. Nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Baik, Pak. Kalau yang sudah menulis bisa keluar room, tidak masalah. Oh ya, baik Pak, makasih.
Oke, sudah menulis semua? Sudah, Pak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Padahal ada 9 ya di sini ya. Oh, ada yang privately. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang udah berarti langsung keluar aja ya, Pak ya? Ya, ya. Kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya di kuliah reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.